Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat menyayangkan aksi aktivis yang berdebat dengan Mensos saat kunjungan kerja di TT Batu Lombok Timur. Dan seharusnya para aktivis ini menyampaikan aspirasinya secara baik. Keluarga besar Kementerian Sosial menyayangkan adanya aksi yang terkesan memojokkannya Menteri Sosial RI ketika berkunjung ke desa TT Batu Lombok Timur. Kejadian itu dipicu adanya kesalahpahaman dengan lokasi yang dikunjungi oleh Mensos. Para aktivis mestinya menyampaikan saran dengan baik menggunakan data dari desa dan pendamping. Saya pikir kemarin harusnya bicara baik-baik saja dengan Bu Menteri. Kasihkan data yang memang mereka miliki, kemudian sampaikan ke Bu Menteri. Maka Bu Menteri saya lihat sangat respon terhadap persoalan-persoalan bansos ini hampir di seluruh Indonesia kan. Lebih lanjut, banyak oknum desa dan pendamping diduga menjadi supplier dalam berbagai bantuan sosial di wilayah tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 100 peserta luar negeri dan dalam negeri ikuti lomba triathlon sebagai bangkitnya pariwisata NTB di tengah pandemi. Lomba digelar dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ratusan atlet dalam dan luar negeri mengikuti lomba Triathlon Endurance Challenge yang digelar pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Diikuti 100 atlet dari 18 negara yang melakukan olahraga triathlon mengetengahkan 3 cabang olahraga sekaligus, yaitu berenang, bersepeda, dan berlari. Untuk start, para peserta berenang dari Gili Air menuju Pantai Sire sejauh 1,3 mil, dilanjutkan dengan bersepeda melintasi kawasan Pantai Senggigi sejauh 100 km, dan diakhiri berlari menuju Mandalika sejauh 21 km. Atlet asal Bali Andi Wibowo berhasil menjadi peserta tercepat dan menjuarai utama karya Endurance Challenge 2021 dengan catatan waktu 4 jam lebih 49 menit. Peserta mengaku meskipun harus berjuang mengalahkan teriknya matahari di sepanjang lintasan lomba, namun para peserta mengaku terpesona dengan keindahan kawasan wisata yang dilalui. Dari rutenya semuanya bagus semua ya, saya cukup puas dan cukup memberikan apresiasi untuk panitia karena rute yang dipilihnya cukup bagus, dari berenang dari Gili Air ke mana tadi ke Sire di pantainya cukup bagus, cukup jernih. Terus jalanan dari Pantai Sire ke sini pun jalanan cukup bagus, di bypass jalannya cukup lebar, kualitas jalanannya bagus. Semuanya overall sangat baik sekali. Triathlon digelar untuk menggeliatkan kawasan wisata menjelang digelarnya World Superbike Mandalika. Tentu saja kunjungan wisatawan, hotel-hotel kita sudah meningkat. Jadi saya kira ini adalah satu cara berpromosi yang luar biasa. Saya kira dalam waktu segera kita membuktikan bahwa NTB bisa menggerakkan sesuatu yang cukup fenomenal lah kalau kita bilang ini, karena masa yang tidak mudah sekarang ini. Bisa jadi exercise sekali lagi bagi kita semua yang membuat sport lain. Kejuaraan Triathlon Endurance Challenge 2021 yang diikuti belasan negara merupakan yang pertama digelar di NTB selama pandemi COVID-19 dan menjadi awal kebangkitan pariwisata NTB yang aman untuk dikunjungi. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pergerakan penumpang di Bandara Lombok mengalami peningkatan hingga 90%. Peningkatan penumpang terjadi lantaran syarat terbang yang dipermudah, yakni rapid antigen dan sertifikat vaksin dosis kedua. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Lombok terus mengalami peningkatan secara signifikan, dimulai pada bulan September mencapai 90% dibanding bulan sebelumnya lantaran syarat penerbangan yang dipermudah. Jika sebelumnya pada bulan Agustus syarat penerbangan diantaranya harus melakukan PCR, namun pada bulan September syarat penerbangan hanya berupa rapid antigen dan sertifikat vaksin dosis kedua. Perubahan syarat penerbangan tersebut berdampak pada jumlah penumpang. Pada bulan September tercatat jumlah penumpang sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang dibanding bulan Agustus yang cukup rendah, yaitu sekitar 1.000 penumpang.
Sementara penerbangan saat ini rata-rata sekitar 16 hingga 18 per hari baik datang ataupun pergi. Pergerakan penumpang di September sama Oktober, September lah ya yang sudah full bisa sebulan. September dibanding dengan Agustus itu jauh, jadi September itu meningkatnya sampai 90% lebih. Karena memang persyaratan penerbangannya ada yang berubah, yaitu mulai bulan September itu ke NTB itu bisa pakai antigen dan sertifikat vaksin dosis kedua. Sementara di Agustus itu cenderung sulit karena harus PCR untuk dari dan ke Lombok gitu. Jadi memang di September itu peningkatannya cukup lumayan. Peningkatan penumpang di Bandara Internasional Lombok saat ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk menuju kondisi normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain. Tetap bergabung bersama kami.